Selamat siang Bu Evi. Baik, kita tunggu sebentar ya, masih pada banyak yang masuk sepertinya. Kita tunggu dulu biar agak berhenti dulu satu batch-nya. Halo, lagi di bawah apa lagi keluar? Oke, aku ke bawah ya. Baik, saya kira sudah bisa kita mulai. Salam Bapak Ibu semua. Hari ini yang bertugas, salam. Hari ini yang bertugas adalah dari Binro Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Timur dengan MC Ibu Maria Purba. Mohon izin sebelum mulai, saya mohon izin memute kita semua. Saya mohon izin ya. Baik, silahkan Bu Maria unmute dan memulai acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Alki atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Shalom. Shalom. Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI Jakarta. Meski hanya secara virtual, namun kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, ikatan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada pada kita. Semoga kita semua dan keluarga kita selalu diberikan keselamatan dan berkat oleh Tuhan. Amin. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang menjadi pelayan firman Tuhan. Firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta T.H. Warubu STH. Dampingi liturgos Saudari Nova Sustriana S. serta pemusik. Sebelum memulai ibadah, mari kita lakukan persiapan ibadah sebagai berikut. Saudara-saudari yang terkasih, persiapan ibadah kita hari ini mohon perhatiannya walaupun sederhana, tetapi akan membawa sukacita dan kusuk bagi kita dalam mengikuti ibadah hari ini. Yang Bisa nggak ini Zoom? pertama, persiapan ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita menjadi satu. Cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan video atau mic selama Udah ini. Mohon isi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah atau di kolom chat. Ibadah akan direkam pada YouTube Binro Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tanda ginian. Silakan kepada Saudari Nova Sustriana. Terima kasih Ibu Maria. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini kita bertemu kembali secara virtual dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Siang hari ini saya percaya apapun keadaan kita hari ini, semuanya berkat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan.
kita kepada Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sungguh besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang besar. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami, besar kuasa-Mu dalam hidup kami, besar kehebatan-Mu di dalam hidup kami. Biar terus Tuhan, semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara virtual untuk beribadah bersama-sama, kami percaya Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami, siap untuk memberkati kami, siap untuk memulihkan kami, siap untuk menyembuhkan kami, siap untuk menguatkan setiap kami dimanapun kami berada. Biar hadirat-Mu terus Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang terus beracara di dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya semua karena anugerah Tuhan yang hebat di dalam hidup kita. Sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ya Tuhan tiap jam sebagai bukti penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa di dalam hidup kita selalu membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang jujur sama berkatilah. Katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri hati-Mu benar di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk dapat mengikuti kebaktian pada siang hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami semua
berikan kepada kami telinga sebagai seorang murid, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik, dan berikan kepada kami hati seorang hamba yang selalu rendah hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Hati kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini. Mari kita meyakini kita masing-masing bahwa kita memiliki Roh Allah. Karena kalau kita memiliki Roh Allah, maka bisa kita menangkap pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya pada siang hari ini. Langsung saja Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tema kita hari ini adalah bekerja dalam kasih. Nas ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Bagaimana sepatutnya kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Di ayat 13 yang kita baca diawali dengan kata berjaga-jagalah. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari ada banyak musuh. Lalu diteruskan dengan berdiri teguh di dalam iman. Mengapa kita harus teguh berdiri dalam iman? Karena banyak sekali pergumulan dari persoalan kita yang kita hadapi. Sehingga kalau iman kita tidak kuat, maka bisa kita menjadi tawar hati. Setelah kuat dalam iman, dia berkata bersikap seperti laki-laki. Laki-laki itu adalah pemberani, berani menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan, berani menentukan pilihan, dan berani menghadapi realita kehidupan. Dan seterusnya tetap kuat. Tentunya ini kuat di dalam Tuhan, supaya kita sanggup menghadapi segala pergumulan dan kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-14 yang berkata lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam bahasa Yunani, kata lakukanlah disebut ginomai, artinya terus kita lakukan. Sedangkan kerja itu adalah humon, yaitu usaha atau pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kata-kata ini sama dengan di Perjanjian Lama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam bahasa Ibrani. Kerja itu disebut algoda, yaitu dunia bisnis dan dunia pelayanan. Dari kata-kata itu keluarlah istilah homo laboras, yaitu orang-orang yang bekerja. Kita ini adalah orang-orang homo laboras, orang-orang yang bekerja. Bagi Allah, dunia kerja itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Karena bagi Tuhan, dunia kerja itu sama dengan pelayanan yang harus dilakukan dalam kasih. Itulah sebabnya Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan di bawah kolong langit ini sudah didesain sebagai makhluk yang bekerja.
Manusia pertama Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk berjalan-jalan, bukan untuk mengatur hidupnya sendiri, tetapi ditentukan oleh Tuhan untuk memelihara dan mengusahakan. Adam diperintahkan untuk bekerja terus untuk menggarap Taman Eden. Itulah sebabnya sampai saat ini, siapapun kita, apapun profesi kita, apakah kita pegawai negeri, wira swasta, guru, karyawan, TNI, Polri, ibu rumah tangga, apapun itu, tidak terlepas daripada bekerja. Tema kita adalah bekerjalah dalam kasih. Menurut nats bahasan kita ayat 14 itu, kasih yang dimaksudkan adalah agapao atau agape, kasih yang tulus, kasih walaupun gajinya kecil, walaupun gajinya tidak naik, walaupun posisi kita rendah, walaupun kita tidak dianggap, walaupun kita diomeli, walaupun kerja keras kita tidak dihargai, tetap kita mengerjakannya di dalam kasih. Tetap kita mengerjakannya dalam kasih yang tulus. Itu orang-orang yang bekerja dalam kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih, dijelaskan secara rinci di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Apa itu? Kasih itu adalah sabar. Kenapa kita membutuhkan kesabaran di tempat di mana kita bekerja? Karena ada banyak orang yang memanas-manaskan hati kita. Ada banyak orang yang berbeda dengan kita. Ada banyak orang yang berlatar belakang yang memiliki keinginan yang berbeda dengan kita. Kasih itu adalah murah hati. Kasih itu adalah tidak cemburu. Tidak sedikit orang yang cemburu melihat orang lain, melihat temannya yang baru 2 tahun, 3 tahun bekerja, sudah dipromosikan dari jabatan, sementara dia 15 tahun, 20 tahun bekerja, tetap saja pada posisi itu. Dan bukan tidak mungkin terjadi yang namanya kecemburuan. Kasih itu tidak sombong. Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa dia sudah terjebak di dalam kesombongan. Ketika dia memiliki prestasi, ketika dia sukses dalam banyak hal, maka dia mulai tinggi hati dan dia menganggap orang lain tidak apa-apanya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu bukan pemarah. Kasih itu tidak bersuka cita dengan ketidakadilan. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya kepada sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14 dengan 1 Korintus pasal 13 tentang kasih, intinya adalah begini: lakukanlah segala pekerjaan, jangan dengan pekerjaanmu, jangan dengan kejengkelan. Kenapa? Karena banyak sekali yang membuat kita jengkel di tempat kita bekerja. Ada orang yang memanas-manaskan hati kita. Ada orang yang berbeda pandangan kita. Ada orang yang meremehkan kita, memfitnah kita. Namun apapun itu yang terjadi, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan tidak. Ayat 14 dan 15 sangat jelas. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya engkau tidak beraib dan tidak ternoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah dunia yang beko hatinya dan ini, sehingga kamu bercahaya sebagai bintang-bintang di dunia. Orang yang bekerja dalam kasih bercahaya di tengah-tengah dunia sebagai bintang-bintang yang terang. Ciri-ciri orang yang bekerja dalam kasih yang pertama adalah rajin dan sungguh-sungguh.
rajin dan sungguh-sungguh. Sekali lagi, biarpun gajinya kecil, dia tetap rajin. Biarpun gajinya tidak naik-naik, dia tetap rajin. Biarpun golongannya rendah, tidak akan dipromosikan, tetapi dia tetap rajin. Biar diomeli setiap hari, diberlakukan tidak adil, dia tetap rajin. Kenapa saudara? Karena orang seperti itu, dia sudah dikuasai oleh firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah sepertinya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah pekerjaan yang menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ciri yang pertama adalah jujur, rajin, dan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua adalah dapat dipercaya dan diandalkan. Mengapa dapat dipercaya? Karena kalau dia bekerja selalu jujur. Mengapa dapat diandalkan? Karena kalau dia bekerja selalu baik, selalu benar hasil. Rumusnya begini, kalau seseorang bekerja hari ini salah, besok salah, lusa salah, salah ditambah salah, ditambah salah, ditambah salah sama dengan tidak dipercaya. Tetapi kalau seseorang bekerja hari ini benar, besok benar, lusa benar, seterusnya benar, maka benar ditambah benar sama dengan dapat diandalkan. Maka biarlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan yang dapat diandalkan di tempat dimanapun kita bekerja. Ciri yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hasil yang maksimal, ada hasil yang kelihatan. Kita belajar di dalam Alkitab dalam kisah Yakub dengan Rahel. Yakub cinta kepada Rahel. Dia bekerja 7 tahun lamanya, lalu dia ditipu setelah itu. Lalu walaupun sudah dia ditipu, dia rela bekerja 7 tahun lagi. Bagi orang yang bekerja dalam kasih, 1 tahun itu dianggapnya 1 hari. Saya tidak tahu berapa lama saudara mengabdi di tempat di mana saudara bekerja. Apakah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Pertanyaannya adalah bagaimana spirit saudara, bagaimana semangat saudara tetap menyala-nyala, tetap berhati-hati, atau sudah mulai kendor. Tapi orang yang bekerja dalam kasih, maka 1 tahun dianggapnya 1 hari. Orang yang bekerja dalam kasih adalah orang yang dapat memperlihatkan hasil. Ada hasil yang kelihatan, ada hasil yang memuaskan. Hanya saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang Kristen mengalami konflik dalam dunia kerja. Ketika dia mau mempraktekkan prinsip-prinsip imannya kepada Kristus, karena ada benturan di sana. Dan akhirnya orang menyerah dan berkata, kalau begitu tidak bisa kita samakan, mari kita bedakan antara perkara rohani dengan duniawi. Berpikir seperti itu, saudara dikasihi Tuhan, bisa jadi seseorang di dalam kebaktian di gereja setiap hari Minggu menjadi orang rohani, menjadi orang baik, tetapi dari hari Senin sampai hari Sabtu di tempat pekerjaan menjadi orang yang sebaliknya. Pertanyaan kita adalah, apakah memang betul demikian? Tidak boleh, tidak bisa dicampur adukan antara masalah rohani dengan masalah duniawi? Jawaban saya, tidak. Sebab sesungguhnya pekerjaan apapun yang kita kerjakan, asalkan tidak bersentuhan dengan dosa, maka itu adalah bentuk pelayanan kita dan dapat mengungkapkan ibadah kita apabila kita melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan pekerja lain adalah sikap kita bekerja. Sebab kalau anak-anak Tuhan bekerja, dia bekerja itu seperti dia melayani. Ada kerendahan hati di sana, ada kejujuran, ada ketulusan, ada ketaatan, ada kesetiaan. Tetap dia menunjukkan bahwa dia bekerja seperti untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan tema kita bekerja dalam kasih, mari kita melihat penegasan Tuhan Yesus
di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 yang berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini apa maksudnya, saudara? Artinya sambil kita bekerja, kita jangan lupa membangun kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah adalah berbicara tentang kudus. Sambil kita bekerja, kita berusaha bagaimana supaya orang yang ada di situ bisa melihat, bisa menikmati, bisa merasakan Tuhan kasih Yesus Kristus. Tempat kita bekerja, kita usahakan kita hadir di sana sebagai embung yang membawa berkat, yang membawa kesejukan, yang membawa kesedaran, yang membawa harapan. Kita datang sebagai embun di tempat kita bekerja, di mana ada penderitaan, kita bawa cinta damai. Di mana ada perselisihan, di sana kita dapat membawa rasa damai. Di mana ada kesusahan, kesedihan, di sana kita membawa penghiburan. Di mana ada keputusasaan, kita membawa pengharapan di sana. Ini yang dipikirkan sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam kasih. Bukan saja dia bekerja, tetapi dia memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita di Yohanes pasal 6 tadi, kita hanya bekerja dengan upah. Tetapi Tuhan mau kita memikirkan hal-hal yang rohani, memikirkan unsur-unsur kekekalan, supaya kerajaan Allah diperluas di tempat kita bekerja, seperti yang kita lakukan saat ini. Sebab kalau kita bekerja hanya untuk upah, hanya masalah perut, takutnya nanti terjadi apa yang tertulis di dalam Haggai pasal 1 ayat 6 dan 7 yang berkata bahwa kita menabur banyak, membawa hasil sedikit, lebur, tetapi tetap kurang. Makan tidak sampai kenyang. Akibatnya saudara apa? Tidak bisa bersyukur. Selama kita hidup tidak bisa bersyukur. Tetapi sebaliknya saudara, apa kata Amsal 10 ayat 16? Upah pekerja orang benar membawa kehidupan, tetapi penghasilan orang fasik adalah membawa kepada dosa. Biarlah setiap kita menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang baik dalam hal bekerja. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam pekerjaan kita, ingat dua hal. Yang pertama, kita harus melakukannya dalam kasih. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah sepertinya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kita bekerja, kita mengembangkan karakter ilahi, karakter tanggung jawab, karakter kejujuran, keadilan dan kebenaran, karakter kerendahan hati, loyalitas, karakter kemurahan hati, dan kasih yang tulus bagi semua orang. Kalau saudara bekerja dalam kasih, saya dapat pastikan bahwa saudara bukan hanya disenangi oleh orang-orang di sekitar Anda, bukan hanya disenangi oleh atasan, oleh pimpinan, tetapi saudara berkenan di hati Tuhan. Dan kalau saudara sudah berkenan di hati Tuhan, maka hari-hari ke depan saudara penuh dengan kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Diberkati di dunia dan selamat di surga. Lebih baik berbuat singkat untuk menyenangkan daripada berbuat panjang untuk membosankan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Doa saya menyertai saudara selama bekerja dalam kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur pada siang hari ini Engkau telah menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Bagaimana bisa kami bekerja dalam kasih, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kebaikan hati-Mu, kesempatan yang baik. Dan saat ini Tuhan izinkan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau hadirkan, yang Engkau curahkan kepada keluarga besar ASN, Pemprov DKI Jakarta, dan juga dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan anugerah, berkat rohani dan berkat jasmani. Engkau telah memberikan kesehatan, Engkau mencukupkan kebutuhan hari-hari, Engkau telah menolong mereka di dalam bekerja, Engkau telah memberikan kepada mereka hikmat, Engkau juga telah memberkati suami, istri, dan anak-anak cucu mereka. Dan Engkau juga Tuhan Yesus memberkati segala apa yang mereka punyai, supaya mereka dapat mempergunakannya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin nasional kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikan kepada mereka hikmah, berikan kepada mereka kemampuan untuk bekerja, menangani banyak pergumulan, banyak persoalan di tengah-tengah bangsa kami, lebih-lebih penanganan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon Engkau berikan kekuatan dan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga kebijakan dan keputusan yang mereka ambil tetap ada pengaruh baik di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga COVID-19 ini cepat berlalu di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga kami berdoa untuk menangani bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami, baik pimpinan kami di pusat maupun di daerah-daerah. Berikan kerjasama yang baik, supaya mereka Tuhan Yesus dapat memberikan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat ini. Secara khusus kami berdoa untuk gubernur dan wakil gubernur kami di DKI Jakarta ini Tuhan, dan juga semua ASN Pemprov DKI Jakarta. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam mereka, supaya mereka dapat melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk tenaga medis, agar mereka Tuhan Yesus dapat kuat menghadapi pandemi COVID-19, supaya dengan COVID ini, dan Engkau pagari mereka Tuhan dengan malaikat surga-Mu, sehingga mereka bebas dari virus kuman, sehingga juga mereka kuat Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Karena itulah yang mereka pada mereka. Kami juga berdoa untuk kesembuhan para ASN Pemprov DKI Jakarta beserta dengan keluarga mereka, terutama yang terpapar COVID-19. Bahkan ada yang menderita penyakit yang Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau basuh mereka dengan darah-Mu yang kudus. Engkau menjamah, Engkau sembuhkan apapun jenis penyakit mereka, akan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dengan berbagai pergumulan mereka, harapan-harapan mereka Tuhan Yesus ke depan, bagaimana supaya mereka Tuhan Yesus menjadi naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, bagaimana untuk memulihkan keadaan ekonomi. Tuhan tolonglah, sehingga di dalam mereka memiliki sebuah pengharapan, Tuhan akan membuat menjadi kenyataan. Berkati warga DKI Jakarta, Kau berikan kepada kami keamanan Tuhan, supaya kami nyaman dan damai sejahtera, sehingga kami tidak terganggu di dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, semua jemaat Tuhan Yesus yang berulang tahun, baik secara kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, kami berdoa kepada Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Anugerah yang paling besar yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Tapi biarlah Tuhan Yesus dalam ulang tahun mereka melihat keajaiban Tuhan. Mereka melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, sehingga hari-hari mereka penuh dengan ketergantungan kepada Tuhan dan selalu memberikan yang baik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tambah-tambahkan karunia melayani, semangat, supaya di hari-hari yang akan datang kami semakin giat memberikan yang terbaik,
menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa sefatan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ulanglah dengan iman dan kesaksian di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mempunyai hidup. Hidup itu adalah terang bagi manusia, dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Semoga kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen atau Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat 26 November 2021. Terima kasih kepada Bapak Pendeta T. Walu STH atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Liturgos Nova Sutriana S dan pemusik David Wislo Pardede. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir, saudara-saudari yang terkasih. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman yang lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Bintro Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Minggu depan ibadah kita akan dibawakan pada tanggal 3 Desember 2021, yaitu petugas ibadah berasal dari Bintro Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk kepentingan administrasi, usulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo,
agar menghubungi Ibu Nova dan Ibu Putri, dan akan dijadwalkan sesuai giliran wilayah. Terima kasih. Demikian warta ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup ibadah, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh liturgus kita. Jangan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di kantor, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan kepada jiwa kita, jangan lelah untuk terus bekerja melayani Tuhan di dalam kasih. Lewat pekerjaan kita, mari kita terus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kembalikan kepada Bapak Riki, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta, MC, Ibu Maria Purba, Ibu Nova, Bapak David, Ibu Herda Sirait, Bapak Ibu Pengurus Binroh Kristen Kota Administrasi Jakarta Timur dan Pengurus Binroh Katolik Kota Administrasi Jakarta Timur. Mungkin juga hadir di sini Ibu Linda dan Ibu Resmin dan Bapak Ibu semua. Sebelum ditutup, seperti biasa saya mohon izin ngambil foto kita bersama. Ada 4 slide. Mohon izin saya mulai dari mengambil slide pertama. Slide pertama saya mulai. Mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan mengambil slide kedua. Mohon izin Bapak Ibu. 1, 2,
3. Baik, saya ambil slide ketiga. Mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Saya ambil slide keempat. Mohon izin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan. Mohon izin jangan lupa juga untuk mengisi absen elektronik. Kalau tidak terlihat di chat, bisa lihat lagi di flyer nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Terima kasih, Riki. Pak Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bapak Ibu.